Pada masa lampau, Wuna terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di wilayah Sulawesi. Olehnya itu, semenjak dahulu Pulau Wuna selalu menjadi tujuan kaum pedagang maupun para ulama yang hendak menyebarkan ajaran agama Islam. Menurut catatan sejarah, ada banyak komoditi termasuk rempah-rempah yang diperdagangkan di Pulau Wuna kala itu. Jadi, tidak mengherankan bila negara-negara Eropa seperti halnya Belanda tertarik untuk datang ke Pulau Wuna. Apalagi dari aspek posisi, letak kerajaan Wuna sangat dekat dengan Kesultanan Buton. Hanya saja, di Pulau Wuna masih kurang ditemukan bukti fisik terkait keberadaan bangsa Belanda tersebut. Namun demikian, sejumlah masyarakat Wuna meyakini bahwa banyak bukti bila Belanda pernah datang ke Pulau Wuna, khususnya di pusat kerajaan Wuna. Menguatnya keyakinan ini sesungguhnya berhubungan dengan keberadaan sedikit bukti, seperti halnya bak tempat penampungan air pada sejumlah tempat di sekitaran pusat kerajaan Wuna. Selain bak penampungan air, ternyata di sekitaran areal pusat kerajaan Wuna pernah ditemukan sebuah piring antik. Benda yang diduga peninggalan Belanda ini ditemukan Laode Uhu, penjaga situs kerajaan Wuna pada sekitar 20 tahun silam, tepatnya pada tahun 2002. Proses penemuannya secara tidak sengaja. Saat pria asli Tong kuno tersebut berjalan-jalan di sekitar bekas pusat kerajaan Wuna, ketika itu posisi piring antik dimaksud tertutup bebatuan dan hanya sedikit terlihat warna putih. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, Laude Uhu lalu membuka satu persatu batu dan ternyata ada sebuah piring berwarna putih polos. Begitu diketok-ketok, dia menduga kalau piring yang ditemukannya itu terbuat dari bahan keramik. Hanya saja bobotnya ringan, tidak seperti piring keramik kebanyakan saat ini. Selain itu, sudah banyak muncul garis seperti guratan yang menandakan bahwa piring antik tersebut sudah tertimbun batu selama ratusan tahun. Anehnya, piring antik itu tidak retak sama sekali. Setelah mengetok dan memerhatikan dari depan, Laude Uhu kemudian melihat bagian belakang piring yang baru ditemukannya itu. Setelah dibersihkan, ada sesuatu yang nampak seperti gambar dan tulisan. Begitu diperhatikan secara seksama, ternyata gambaran berbentuk singa sedang duduk, dan di bawahnya ada tulisan Petrus Regaud dan Maastricht. Sementara paling bawah tertera tulisan Made in Holland. Melihat tulisan Holland, dugaan Laude Uhu kian kuat bila piring antik tersebut buatan Belanda dan cukup menjadi bukti keberadaan bangsa Belanda di Pulau Wuna. Piring ini saya ketemukan di sekitar kerajaan Kota Wuna. Saya temukan piring ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya, saya masih jalan-jalan di suatu tempat di Kota Wuna, terus kemudian piring ini sudah tertindih bebatuan. Jadi saya buka batunya, terus saya perhatikan dia punya ini masih utuh. Terus kemudian saya balik belakang, saya lihat ini semacam lukisan atau stempel mungkin. Dan piring ini saya sempat baca Made in Holland. Jadi sepanjang perkiraan piring ini dibuat di Belanda.
Saya tidak tahu campuran apa ini. Jadi ini bukti bahwa Belanda itu pernah menjajah di Muna. Kenapa saya katakan menjajah di Muna? Karena ini tadi stempel ini, ya. Dari ini saya tidak tahu tahun berapa dibuat, nantilah dilihat, ya. Sesungguhnya, pada tahun 2021 silam, piring antik serupa juga pernah ditemukan di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat warga menggali liang lahat, piring-piring tersebut juga bertuliskan Petrus Regaud dan Maastricht. Dari hasil penelusuran diketahui, tulisan Petrus Regaud merupakan nama pabrik yang memproduksi piring tersebut. Sementara Maastricht adalah kota tempat pabrik tersebut berada. Pabrik keramik Petrus Regaud didirikan pada tahun 1836. Produk buatan Petrus Regaud didominasi oleh barang kebutuhan sehari-hari, baik polos maupun berhias. Lalu pada tahun 1879, perusahaan Petrus Regaud mulai menambahkan ornamen Sphinx pada logonya, dan sejak tahun 1899 dikenal dengan nama The Sphinx. Perusahaan ini bertahan cukup lama, hingga akhirnya di dekade pertama abad ke-21 Masehi, perusahaan itu akhirnya bangkrut. Keramik produksi Petrus Regaud inilah yang sering ditemukan pada sejumlah situs masa kolonial di Indonesia. Dari hasil penelusuran tersebut, maka dapat diketahui bahwa gambar menyerupai singa sedang duduk yang terdapat pada piring yang ditemukan Laode Uhu adalah ornamen Sphinx yang ditambahkan perusahaan Petrus Regaud pada tahun 1879. Bila dihubungkan dengan sejarah, maka pada tahun 1800-an, bangsa Belanda sedang gencar-gencarnya melakukan tipu muslihat di wilayah Kesultanan Buton dan Kerajaan Wuna. Di Kerajaan Wuna sendiri, bangsa Belanda memanfaatkan kekosongan Raja Wuna semenjak wafatnya Raja Wuna Laode Kaili. Dewan Kerajaan tidak berhasil memilih seorang raja baru karena para bangsawan yang masing-masing memiliki pengikut dan senjata termaksud meriam-meriam terlibat dalam persaingan hingga kadang nyaris menyulut perang terbuka. Keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Belanda. Jadi, memang wajar bila barang-barang Belanda seperti piring keramik yang diproduksi perusahaan Petrus Regaud masuk ke Muna pada sekitar tahun 1800-an. Dalam hal ini, piring antik yang ditemukan Laode Uhu sudah berusia kurang lebih 1 abad bahkan lebih. Terkait penemuan piring antik ini, sejumlah informasi menyebutkan bahwa pada zaman dahulu di areal sekitar Masjid Wuna sering ditemukan serpihan barang-barang antik seperti piring dan lain sebagainya. Bahkan hingga kini, bila berjalan mengintari seputar areal dimaksud, masih bisa ditemukan pecahan-pecahan kendi yang terbuat dari tanah liat. Terus kemudian banyak sekali pecahan-pecahan keramik di sekitar penemuan piring ini. Merek-mereknya itu saya tidak tahu lah, tapi kelihatannya bukan piring dari Muna. Ya. Jadi kaitannya ini dengan keramik tadi, ada semacam piring-piring itu tebal dan tebal sekali piringnya.
Terus kemudian ada semacam kendi ya di sekitar benteng Kota Muna. Itu banyak sekali. Itu pasnya di di belakang masjid Kota Muna. Semua itu membuktikan bahwa di sekitar Masjid Kota Wuna sekarang merupakan bagian dari pusat kerajaan Wuna yang ramai, dan tak kalah penting adalah bukti Wuna adalah sebuah kerajaan besar yang sangat diincar Belanda untuk ditaklukkan. Namun kerajaan Wuna selalu melakukan aksi penolakan. Demikian piring antik Laude Uhu menjadi saksi bisu bagaimana Belanda berada di Pulau Wuna. Di balik piring itu, sesungguhnya banyak terdapat kisah terutama yang berhubungan dengan jiwa heroik serta patriotisme para leluhur Pulau Wuna yang berjuang menjaga tanah ini dari segala bentuk penjajahan. Piring tersebut seolah hendak menyampaikan semuanya kepada generasi muda Muna masa kini bahwa nenek moyang mereka adalah orang-orang hebat yang selalu menolak tunduk kepada penjajah Belanda. Selain itu, piring antik milik Laude Uhu juga seolah menjadi isyarat agar masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Muna, lebih serius lagi dalam membangun kota bekas kerajaan Wuna. Sesungguhnya, di sana pasti masih banyak peninggalan yang sudah terkubur dalam tanah selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Barang-barang tersebut pastinya memiliki kualitas terbaik hingga mampu bertahan dan tidak retak, apalagi pecah meskipun terkena hujan dan panas. Semoga penemuan Laude Uhu ini bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk mengembalikan kejayaan Muna seperti pada masa kerajaan Wuna dahulu. Kerajaan yang terkenal dan sangat berpengaruh di wilayah Sulawesi, bahkan Nusantara.